Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ardika Waludin. Saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Mercubuana Pejaten. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Video ini merupakan tugas besar 2, Bahasa Indonesia, yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sri Rahayu Handayani, SPD MM. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah sejak lama digunakan oleh bangsa Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman yang terjadi pada masa kini, bahasa yang digunakan dalam media elektronik seperti televisi, radio, dan ponsel yang terhubung dengan media sosial adalah bahasa remaja masa kini atau biasa disebut dengan bahasa gaul. Bahasa gaul tidak hanya digunakan oleh remaja saja, tetapi oleh banyak orang lainnya termasuk orang berpendidikan, baik itu melalui lisan maupun tulisan di media sosial. Penggunaan bahasa gaul ini dinilai oleh beberapa orang sebagai bahasa yang tidak baik dan tidak sopan, karena bahasa gaul ini kerap digunakan di acara formal maupun non-formal tanpa disadari karena sudah menjadi kebiasaan baru menggunakan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul membuat eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menurun, terutama di kalangan remaja. A. Rumusan masalah. Pembuatan makalah ilmiah ini berfokus pada persoalan penggunaan bahasa gaul di negara Indonesia, baik itu digunakan secara lisan, tertulis, ataupun melalui media sosial, dan di dalam media elektronik seperti radio dan televisi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa dan penggunaan bahasa Indonesia. B. Tujuan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia zaman sekarang dan apa saja faktor-faktornya. Yang kedua, apa pengaruhnya penggunaan bahasa gaul pada media elektronik seperti radio, televisi, dan HP? C. Manfaat. Pertama, manfaat dari penulisan makalah ilmiah ini adalah agar kita bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai bahasa. Dan bagaimana caranya agar penggunaan bahasa gaul tidak menggeser bahasa Indonesia ketika kita berkomunikasi. Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa utama bangsa Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui pengaruh penggunaan bahasa gaul pada media elektronik seperti radio, televisi, dan HP. Pengertian bahasa, bahasa Indonesia, dan bahasa gaul. Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri mereka masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional sejak sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sering dipakai dalam kegiatan sehari-hari dan juga menjadi bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini, baik itu di kehidupan sehari-hari, ataupun di dunia perfilman atau media sosial, mulai berubah dengan penggunaan bahasa remaja, atau yang dikenal sebagai bahasa gaul. Bahasa gaul adalah sekumpulan kata atau istilah yang memiliki arti khusus, unik, berbeda, atau kontradiktif, atau bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Pada tahun 1980, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem adalah bahasa yang saat itu sering digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi lebih cepat. Perkembangan teknologi membuat perkembangan bahasa menjadi lebih cepat. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa gaul tidak memiliki peraturan yang harus ditaati dalam penggunaannya. Sehingga orang-orang merasa lebih nyaman menggunakan bahasa gaul dibanding bahasa Indonesia. Bahasa gaul biasanya memiliki ciri-ciri yaitu bahasanya singkat, lincah, dan kreatif. Bahasa gaul biasanya adalah hasil dari modifikasi bahasa yang baku. Beberapa contoh bahasa gaul adalah sebagai berikut.
Yang pertama, aku. Dalam bahasa gaul biasa disebut gue atau gue. Yang kedua adalah bokap nyokap, atau dalam bahasa baku disebut ayah dan ibu. Yang ketiga adalah kamu, atau dalam bahasa gaul biasa disebut lu. Yang keempat adalah sama, tapi dalam bahasa gaul biasanya disebut ama. Dan yang kelima adalah bohong, dalam bahasa gaul biasanya disebut bohong. Yang keenam adalah santai, dalam bahasa gaul biasanya disebut sans. Yang ketujuh adalah kezal, yang biasanya dalam bahasa gaul disebut kezel. Yang kedelapan adalah bisa, dan dalam bahasa gaul biasanya disebut sabi. Yang kesembilan adalah gemas, dalam bahasa gaul biasanya disebut gemoy. Dan yang kesepuluh adalah negara berkembang, yang dalam bahasa gaul biasanya disebut negara berflower. Pengaruh dari fenomena penggunaan bahasa gaul pada media elektronik. Penggunaan bahasa gaul pada media elektronik seperti radio, televisi, dan HP, karena seiring dengan perkembangan teknologi, membuat bahasa gaul yang tadinya hanya diketahui oleh kalangan atau golongan tertentu saja, kini semua orang tahu dan bisa menggunakan bahasa gaul. Itu karena di zaman sekarang bahasa gaul sering digunakan di radio, televisi, dan sosial media. Apalagi ketika kita sedang bermain sosial media, baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua dari kita pasti menggunakan bahasa gaul untuk saling mengobrol di sosial media. Hal ini berdampak pada kebiasaan kita ketika menulis kalimat pada surat atau apapun itu, maupun ketika kita sedang berbicara. Karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul, kita tidak sadar bahwa apa yang kita tulis atau kita ucapkan adalah bahasa gaul yang tidak baku. Terlalu sering menggunakan bahasa gaul juga sangat berbahaya, karena dapat berkemungkinan menghilangkan kebiasaan kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Generasi muda, sebagai masa depan bangsa, harusnya bisa melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jangan terlalu sering menggunakan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul juga dapat menyebabkan hilangnya rasa cinta mereka sebagai bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian. Berikutnya adalah simpulan. Kesimpulan dapat kita ambil adalah, nyatanya, masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian mereka. Bahasa gaul dianggap lebih santai dan tidak terlalu baku dalam penyebutannya. Padahal, dengan terus menggunakan bahasa gaul secara tidak sadar, kita dapat menghilangkan bahasa nasional negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa gaul banyak digunakan dan dikenal karena salah satu penyebabnya adalah banyaknya public figure atau artis Indonesia menggunakannya di media elektronik seperti radio, televisi, dan sosial media mereka, sehingga menyebabkan kita sebagai masyarakat tidak menganggap bahwa bahasa gaul merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Saran. Yang pertama, pemerintah seharusnya membuat aturan untuk tayangan televisi dan siaran radio agar tidak terlalu sering menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, kita seharusnya sadar untuk tidak terlalu sering menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul adalah bahasa yang tidak baku. Yang ketiga, kita harus mendidik para remaja sebagai generasi penerus bangsa agar lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud cinta terhadap tanah air kita. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan makalah ilmiah ini. Ya, baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.